Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk siswa-siswa kelas 7 dan selamat bergabung di keluarga besar SMPN Negeri 2 Kabu. Perkenalkan, nama saya Pak Danang. Saya mengajar ilmu pengetahuan alam di kelas 8. Saya hari ini berkesempatan untuk menjadi pemateri MPLS kelas 7 SMPN Negeri 2 Kabu. Untuk selanjutnya kalian akan bertemu dengan Bu Meta dan Bu Uma untuk belajar ilmu pengetahuan alam lebih lanjut. Nah, di MPLS ini saya akan menjelaskan sekilas apa aja yang akan kalian pelajari dalam satu semester ini. Ini adalah daftar bab di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yang kedua yaitu klasifikasi makhluk hidup. Habis klasifikasi makhluk hidup, kita klasifikasi benda mati, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Selanjutnya kita bahas yang panas-panas dan dingin-dingin, yaitu suhu dan perubahannya. Selanjutnya kalor dan perpindahannya. Selanjutnya energi dan sistem kehidupan. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu objek IPA dan pengamatannya. Di sebelah kanan kalian melihat peta konsep yang akan kalian pelajari. Mari kita kupas satu persatu. Di bab ini kalian akan mempelajari fungsi belajar IPA dan objek IPA apa saja yang akan kalian pelajari. Kita bahas fungsi belajar IPA terlebih dahulu. Fungsi belajar IPA fungsi dari belajar IPA kalian dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Ini gambarnya yaitu gerhana matahari. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Orang dulu menganggap gerhana matahari itu mataharinya dimakan genderuwo atau dimakan buto ijo dan lain sebagainya. Kenapa bisa di siang hari ada matahari kok tiba-tiba gelap? Nah, dengan belajar IPA kalian dapat memahami berbagai hal di sekitar kita dengan lebih rasional atau lebih masuk akal. Kalian akan mempelajari gerhana di semester 2 nanti. Nah, itu sekilas saja. Selanjutnya, belajar IPA dapat menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Misalnya ini gambarnya seorang petani. Dengan menggunakan pompa air, dia bisa bekerja lebih mudah dan tidak capek karena semuanya dilakukan dengan mesin. Nah, pompa air ini merupakan produk dari belajar IPA. Jadi, kalian apabila belajar IPA dan menghasilkan produk, pastinya produk tersebut dapat menyelesaikan suatu masalah. Fungsi selanjutnya yaitu kalian dapat berlatih berpikir logis dan kritis. Ini gambarnya yaitu virus corona, di mana virus corona ini terdapat berita-berita hoax atau berita palsu yang apabila kalian belajar IPA dapat membedakan mana berita yang masuk akal dan mana berita yang lebih tidak masuk akal dan jangan kalian percaya. Itu hanya contoh. Bukan hanya berita tentang corona, berita lain juga banyak sekali berita hoax yang tersebar di masyarakat. Diharapkan dengan kalian belajar IPA, kalian dapat membedakan mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Dengan belajar IPA kalian dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya telur asin. Telur asin itu bagian dari meningkatkan kualitas hidup. Kenapa bisa, Pak? Kan telur bebek biasa, ya rasanya gitu-gitu aja. Apabila pakai konsep IPA, dia bisa lebih asin di dalamnya. Seperti itu. Apa aja objek yang objek yang akan kita pelajari saat belajar IPA? Nah, objek yang kita pelajari ada di seluruh alam semesta. Maksudnya terdiri dari seluruh alam semesta sampai
atom yang sangat kecil. Nah, ini gambarnya. Lalu cara belajar apa? Cara belajar IPA itu apa aja? Oh, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. Apa aja metode ilmiah? Yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Itu sekilas saja. Nah, kita ambil contoh dari metode ilmiah dengan virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang sekarang sedang menjadi pandemi. Awalnya kayak gimana? Jadi, para ilmuwan di dunia melakukan pengamatan. Pertama kali, mereka bertanya kenapa kok berbondong-bondong mendatangi rumah sakit dengan gejala yang sama, misalnya sesak nafas. Dan semakin hari, semakin banyak. Nah, ini pertama kali mereka melakukan pengamatan. Ada apa ini? Lalu selanjutnya mereka melakukan inferensi, mengetahui apa yang terjadi, kenapa masyarakat kok berbondong-bondong ke rumah sakit dengan penyebab yang sama. Akhirnya diteliti lebih jauh, ternyata ada virus varian baru, yaitu SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan gejala yang sama. Selanjutnya dari penemuan ini, penelitian ini diumumkan ke seluruh dunia apa yang terjadi dan biar seluruh dunia bisa waspada. Dan akhirnya karena satu dan lain hal akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya menjadi pandemi yang kita rasakan seperti ini. Jadi itu adalah sekilas tentang metode ilmiah yang dilakukan para ilmuwan. Kalau kalian ingin menjadi seorang ilmuwan, kalian harus melakukan pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pengamatan bukan hanya ini aja, pengamatan salah satunya juga melakukan pengukuran. Kalian belajar melakukan pengukuran seperti ini. Jadi ada kalimat, meja ini memiliki panjang 150 cm. Nah, panjang merupakan suatu yang dinamakan besaran. 150 disebut sebagai nilai dan sentimeter merupakan salah satu dari satuan. Kalian belajar lebih detail dengan Bu Meta dan Bu Umah nantinya. Ada banyak jenis besaran, yaitu besaran pokok, besaran turunan. Nanti dibagi lagi, begitu juga satuan. Ada satuan baku dan tidak baku. Nanti dibagi lagi atau kalian pelajari lebih detail lagi apa saja satuan dan besaran yang kita sepakati di belajar IPA. Nah, sekilas tentang bab 1. Sekarang kita beranjak ke klasifikasi makhluk hidup atau ke bab 2. Di sebelah kanannya ada peta konsepnya. Klasifikasi benda. Apa itu klasifikasi? Perhatikan gambar ini. Di gambar ini kalian melihat kamar yang berantakan. Bandingkan dengan ini. Ada lemari yang disusun rapi, ada juga buku di perpustakaan yang disusun berdasarkan kegunaannya, misalnya buku sejarah sendiri, buku IPA sendiri, buku PPKN sendiri, kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Apa saja sih yang dilakukan saat klasifikasi? Klasifikasi itu mengelompokkan berdasarkan misalkan fungsinya, warnanya, dan lain sebagainya. Kalau lihat rak baju di sini, kalian akan menemukan baju atasan ditaruh di rak sendiri, tas ada topinya juga. Nah, dengan mengklasifikasi, kalian dapat lebih teratur, lebih rapi, lebih mudah dicari. Barang-barang yang kalian ingin cari akan lebih mudah apabila dilakukan klasifikasi. Beda dengan kamar yang ini. Kalau kamar yang berantakan ini, kalian mencari sesuatu misalkan pulpen, maka kalian butuh lebih lama untuk mencarinya karena barangnya berantakan dan tidak tahu ada di mana. Kalau misalkan kalian sudah klasifikasi, pulpen ditaruh di tempat tersendiri semuanya kayak gitu kan lebih mudah. Nah,
lebih mudah dicari. Jadi klasifikasi yang pertama kalian lakukan yaitu mengklasifikasikan benda hidup dan benda tak hidup. Jadi membagi seluruh benda di dunia ini menjadi golongan benda hidup dan benda tak hidup. Berdasarkan apa Pak? Berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi dan iritabilitas. Kalian belajar lebih detail nanti di pembelajaran IPA selanjutnya. Ini merupakan ciri-ciri benda hidup. Kalau benda tak hidup ya tidak bernafas, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi dan tidak iritabilitas. Lalu cara mengamatinya kalian akan belajar menggunakan mikroskop. Tapi kalau misalkan pandemi kayak gini sepertinya belajar mikroskopnya melalui online dan menggunakan alat indera cara mengamati. Lalu kalian akan belajar cara mengkelompokkan atau cara mengklasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi, atau kalian tahu istilah-istilah Latin. Nah, kalian belajar di bab ini cara mengkelompokkan makhluk hidup. Ini merupakan contoh pengelompokan makhluk hidup yaitu Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Tunggu aja kita belajar ini di pembelajaran IPA nanti. Habis belajar makhluk hidup, kita belajar mengkelompokkan benda mati. Nah, klasifikasinya berdasarkan apa? Nih, contoh pengertian dari materi dulu. Materi adalah semua yang memiliki massa dan menempati ruang. Bisa itu makhluk hidup, bisa itu benda mati. Jadi semuanya disebut materi. Misalnya, saya punya 4 patung di sini. Pertama yaitu patung plastik, patung besi, patung kayu, dan patung semen. Mereka semua sama-sama patung tapi dibuat dengan materi yang berbeda. Plastik bisa transparan, ringan, bisa dikasih warna sesukanya. Sedangkan besi lebih berat. Ya, kalian tahu sendiri kan bagaimana sifat besi, sifat kayu juga, sifat semen. Kalian akan selanjutnya akan mengkelompokkan besi, misalnya lebih mirip dengan perunggu dan lain sebagainya, kan masuk klasifikasi logam. Kalau plastik, ada plastik yang transparan, lebih tipis dan lain sebagainya. Kalau kayu jati, mahoni dan lain sebagainya dikelompokkan ke satu golongan yang sama, yaitu golongan kayu. Begitu juga semen. Nah, itu sekilas tentang klasifikasi materi. Kalian akan belajar klasifikasi materi membagi menjadi zat tunggal dan campuran nantinya. Selanjutnya mempelajari sifat dari materi, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat sekilas saja, kalau sifat fisika, sifat yang tampak pertama tampak. Misalnya kayu berwarna coklat, sedangkan kimia kalian akan belajar tentang yang tidak tampak. Misalnya bensin mudah terbakar lah, kayak gitu sifat kimia dari bensin. Selanjutnya yaitu perubahan. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika misalnya kalian merubah beras menjadi tepung beras. Sedangkan kalau perubahan kimia, kalian merubah bensin kan berupa cair bensin merubah menjadi asap. Nah, itu merupakan salah satu perubahan kimia. Ini sekilas saja, kalian akan belajar lebih detail nanti di pembelajaran biasa. Selanjutnya kita belajar tentang suhu dan perubahannya.
dan kalor dan perpindahannya. Ini mirip, kalian akan belajar panas dan dingin di sini. Suhu itu diukur dengan apa? Suhu itu diukur dengan termometer. Apa saja skala atau satuan dari suhu? Ada 4 yang kalian pelajari nanti, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini bagaimana nanti kalian konversi dari Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, dan Fahrenheit ke Kelvin, dan lain sebagainya, dan bertukar-tukar gitu aja. Lalu habis mempelajari suhu, kita mempelajari tentang kalor. Kalor itu adalah energi dari panas, energi panas. Kita belajar tentang perubahan suhu benda, perubahan wujud benda. Lalu macam-macam perpindahan, ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang terakhir kita pelajari yaitu energi. Energi yang pertama yaitu usaha. Kalian belajar tentang apa itu usaha dan terbagi lagi menjadi pesawat menjadi lebih mudah dengan pesawat sederhana. Bidang miring. Pesawat sederhana terdiri dari bidang miring, katrol, dan tuas. Contohnya bidang miring yaitu sekrup dan baji. Energi juga terdiri dari energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan energi gerak. Kalian akan belajar contoh perubahan energi nantinya, yaitu energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi kimia, dan lain sebagainya. Ini bukan energi listrik, tapi energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya yaitu fotosintesis. Energi juga berlaku di benda bergerak. Kalian akan mempelajari energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Akhirnya, kalian akan belajar tentang hukum kekekalan energi. Nah, ini sekilas apa yang akan kalian pelajari di semester 1 kelas 7 ini. Apabila kalian ada yang ditanyakan, kalian silahkan tuliskan di kolom di bawah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.